Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Hending Muntara Berbarus, NIM P07524419060. Saya berasal dari kelas D42B, jurusan Kebidanan Medan. Nah, berikut akan disajikan video pemeriksaan head to toe. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu dan juga kita melakukan pengkajian data atau analisa kepada pasien seperti menanyakan biodata, yaitu nama, umur, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu kita jelaskan juga tindakan dan kesediaan pasien dalam pemeriksaan yang hendak kita lakukan. Alat sebagai berikut. Yang pertama ada stetoskop. Lalu, yang kedua ada spekulum hidung. Ketiga, spekulum untuk telinga. Yang keempat ada garpu tala untuk pendengaran. Yang kelima ada namanya reflex hammer. Yang keenam pen light untuk penerangan. Yang ketujuh ada tong spatel. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan buku isi hara yang kita gunakan untuk memeriksa ketajaman mata dan melihat pasien apakah mengalami buta warna atau tidak. Lalu ada juga handscoon, desinfektan untuk tangan, kasa, dan Muir-Beacon. Itulah alat-alat yang kita gunakan dalam pemeriksaan head to toe kali ini. Selanjutnya, sebelum melakukan tindakan, jangan lupa untuk mencuci tangan. Pemeriksaan kepala dan leher. Untuk pertama kalinya kita tekan-tekan kepala pasien, kita lihat juga kepalanya simetris atau tidak. Lalu kita lihat juga bagian rambut apakah bersih, putih dan tidak ada ketombe. Lalu pada bagian telinga kita periksa juga apakah ada kotoran, apakah ada sekret atau tidak pada kedua telinganya. Untuk menilai pendengaran pasien, kita bisa juga mengucapkan beberapa kata dan pasien harus mengulang beberapa kata tersebut dengan tepat. Selanjutnya pemeriksaan mata, kita bisa menggunakan bantuan buku isi hara. Pandangan pasien ke depan, kita juga bisa memeriksa konjungtiva pada pasien, sklera mata juga pada pasien, dan pupil mata menggunakan pen light. Diikuti pen light kita arahkan ke berbagai arah dan kita perhatikan gerak-gerik mata pasien apakah bisa mengikutinya dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Berikan sesuatu bau yang menyengat untuk dicium oleh pasien, misalnya bau alkohol. Lalu, kita periksa juga bagian dalam hidung apakah bersih atau tidak. Pemeriksaan pada wajah. Kita lihat wajah pasien apakah simetris atau tidak, lalu beritahu untuk menggerakkan bagian mata dan mulut pada pasien, dan kita perhatikan juga apakah pasien dapat merasakan sentuhan yang kita lakukan pada wajah pasien. Kemudian pemeriksaan pada mulut, kita perhatikan kebersihan mulut pasien, kondisi tenggorokan, kualitas gigi dan gusi pada pasien. Selanjutnya itu pada bagian leher pasien, kita raba secara perlahan, lalu kita tanyakan kepada pasien apakah ada merasakan sakit atau tidak. Kita lakukan juga palpasi untuk mengetahui adanya benjolan seperti kelenjar getah bening pada pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan secara palpasi dan perkusi. Kita raba secara perlahan punggung pasien dan kita juga bisa mengetuk dengan cara perkusi tubuh pasien dengan tujuannya untuk mengetahui apakah ada tulang yang patah atau kelainan lainnya pada punggung pasien, serta untuk melihat pernafasan pasien apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan menggunakan pemeriksaan secara auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Itu juga dengan bagian dada, kita lihat apakah adanya tarikan napas yang tampak abnormal atau tidak. Melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi napas dan detak jantung dengan menggunakan stetoskop. Kita lakukan inspeksi juga untuk melihat apakah ada kelainan pada dinding dada, penyakit kulit di area dada. Lalu palpasi dan perkusi atau pemeriksaan dengan melakukan ketukan pada dada untuk mengetahui adanya cairan atau massa pada rongga paru dan pembesaran pada jantung. Lalu pada bagian ekstremitas atas yaitu bagian tangan, kita tekan-tekan secara perlahan. Begitu juga dengan bagian kuku, kita tanyakan apakah ada merasakan nyeri atau tidak. Pada ekstremitas bagian gerak bawah yaitu kaki, kita
tekan-tekan secara perlahan pada kaki pasien, kita tanyakan apakah ada merasakan nyeri atau sakit yang dirasakan pasien. Lalu pada bagian perut, kita perhatikan pernafasan pasien apakah abnormal atau tidak. Lalu kita lakukan juga pemeriksaan secara auskultasi, yaitu untuk mendengarkan gerakan peristaltik usus, biasanya 5-35 kali per menit pada orang dewasa. Menekan-nekan perut pasien secara perlahan, yaitu untuk mengecek munculnya rasa nyeri atau tidak. Dan juga untuk mendeteksi ada atau tidaknya pembekakan hati dan cairan di lambung pada pasien. Kita perhatikan secara baik dan seksama. Lalu kita bantu duduk pasien. Selanjutnya yaitu kita beritahu pasien untuk menggerakkan bagian kepala dan ekstremitas bagian atas yaitu tangannya. Dengan kita bantu juga untuk melakukan arahan, dan kita juga gunakan refleks hammer untuk mengetahui refleks yang dirasakan oleh pasien. Kita ketuk secara perlahan pada bagian tangan atau siku pasien, apakah merasakan refleks atau tidak. Begitu juga dengan kaki pasien, kita arahkan untuk menggerak-gerakkan kakinya, lalu kita gunakan refleks hammer, dan apabila pasien merasakan refleks secara spontan, itu menandakan pasien normal. Dan apabila sebaliknya tidak merasakan refleks tersebut, maka pasien dapat mengalami gangguan atau kesehatan lainnya. Pemeriksaan ekstremitas ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya perubahan dalam kemampuan fisik maupun sensorik pada pasien. Untuk pemeriksaan akhir, kita arahkan pasien untuk dapat berjalan melangkah secara perlahan. Demikianlah video yang dapat saya sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.